Muhasabah kehidupan setelah kematian artikel dikompilasi dalam narasi audio supaya memudahkan saudaraku untuk memahami materi dengan mudah, terutama bagi saudara yang tidak mempunyai waktu untuk membaca karena kesibukan pekerjaan masing-masing. Saudaraku, barang siapa yang mentaati Allah Azza wa Jalla niscaya mendapatkan balasan yang sempurna berupa kebaikan-kebaikan, dan barang siapa yang memaksiati, yakni tidak taat kepada Allah, niscaya mendapatkan azab yang keras. Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa dirinya tidak butuh terhadap para hamba, akan tetapi para hamba itulah yang butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaannya, karena Dia adalah pencipta dan pemberi rezeki mereka. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha adil, semua ketetapannya berlandaskan pada keadilannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Quran Surat Al-Fussilat 34. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi. Quran Surat Al-Baqarah 281. Ayat ini merupakan ayat yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan disebutkan bahwa Rasulullah wafat 9 hari setelah turun ayat tersebut. Ini menunjukkan konsep keadilan yang Allah jelaskan kepada para hambanya, di mana setiap hamba akan mendapatkan balasan yang sesuai dengan amal perbuatannya. Saudaraku, Allah Azza wa berfirman, maka barang siapa yang beramal kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah 7-8. Ini adalah balasan bagi yang berbuat baik dan jelek, walaupun yang dilakukan adalah sebesar zarah, maka itu akan dibalas. Maka lebih pantas lagi jika ada yang beramal lebih dari itu dan akan dibalas. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan ada, tertulis, Quran Surat Al-Kahfi 49, kata Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sadi, ayat ini memotivasi untuk beramal baik walaupun sedikit. Begitu pula menunjukkan ancaman bagi yang beramal jelek walaupun itu kecil. Allah Azza wa Jalla berfirman, timbangan pada hari itu ialah kebenaran, keadilan, maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang ringan timbangan kebaikannya, maka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, disebabkan selalu mengingkari ayat-ayat kami. Quran Surat Al-A'raf 8-9, yakni timbangan untuk menimbang amalan seorang hamba pada hari kiamat, dan tidak ada seorang pun yang dizalimi. Allah akan meletakkan timbangan pada hari pembalasan dan tidak ada seorang pun yang akan dirugikan. Karena itu barang siapa yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sekecil dari kebaikan, maka ia pun akan melihat balasannya, sebagaimana yang datang menghadap Allah Azza wa Jalla dengan membawa sekecil dari keburukan, maka ia pun akan melihat balasannya. Di dalam firman-Nya Allah Azza wa Jalla menyebutkan al-mizan yang berarti timbangan. Secara bahasa mizan adalah alat untuk mengukur, dan yang dimaksudkan mizan di sini yaitu mizan yang memiliki 2 daun timbangan yang nyata dipasang untuk menimbang amal para hamba setelah dihisap, penetapan amal dan penyodoran kepada anak Adam. Di sini terlihat kemahaadilannya Allah Azza wa Jalla dan tidak ada seseorang pun yang terzalimi. Dia mendatangkan semua amalan manusia sekalipun seberat 1 zarah, untuk menunjukkan beratnya balasan setimpal dengannya. Allah Azza wa Jalla menggunakan timbangan karena ini adalah alat ukur yang paling akurat. Di antara prinsip akidah Muslim adalah beriman terhadap hari pembalasan. Dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla sebutkan dengan kalimat Yaumuddin yang artinya hari pembalasan. Dinamai dengannya karena hari itu ditampakkan semua apa yang dilakukan oleh para hamba. Menjelaskan, Yaumuddin artinya hari di mana Allah Azza
wa Jalla memberi balasan seluruh hamba berdasarkan amal perbuatan mereka. Imam Ibnu Katsir menyebutkan, pada hari itu tak ada seorang pun dari hambanya yang memiliki kekuasaan bersama Allah Azza wa Jalla, seperti kerajaan atau kekuasaan yang dimiliki umat manusia di dunia ini. Yaumuddin sendiri artinya hari kiamat. Pada hari itu Allah Azza akan memberi balasan terhadap hambanya atas perbuatan mereka, baik dan buruk, kecuali yang dimaafkan oleh Allah Azza wa Jalla. Pada intinya balasan itu sesuai dengan jenis amalannya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan pula. Quran Surat Ar-Rahman 60. Karena itu, kemuliaan seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla bukan pada banyaknya harta, atau tingginya kedudukan, bukan pula dilihat pada nasab garis keturunan serta kekerabatan, akan tetapi tergantung pada banyaknya nilai-nilai ketaatan kepadanya. Saudaraku, Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal. Allah Azza wa Jalla benar-benar tahu siapa yang bertakwa secara lahir dan batin, atau yang bertakwa secara lahiriah saja, namun tidak secara batin. Allah Azza wa Jalla pun akan membalasnya sesuai realita yang ada. Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal yang saleh maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri, dan sekali-kali tidaklah Rabbmu menganiaya hamba-hambanya. Quran Surat Al-Fusilat 46. Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada pula yang kafir. Quran Surat Al-Insan 3. Saudaraku, berdasarkan ayat tersebut di atas maka sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menjelaskan kepadanya melalui lisan para rasulnya jalan petunjuk, hingga dengan demikian jelaslah bagi mereka jalan kesesatan. Maka setelah itu ia bisa mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus, lalu menjadi seorang hamba yang beriman dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, atau menjadi sesat dari jalan yang lurus lalu menjadi hamba yang kafir dan menentang ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jiwa manusia di antara dua penyeru, ajakan untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari pembalasan. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan mereka orang-orang kafir mengatakan, jika kami telah mati dan kami sudah menjadi debu dan tulang, apakah kami akan dibangkitkan? Bagaimana dengan nenek-nenek moyang kami terdahulu? Quran Surat Al-Waqiah 47-48. Mereka mengingkari hari kebangkitan. Mereka berkata, bagaimana bisa kami mati dan menjadi debu serta tinggal tulang dapat hidup kembali dari kuburan kita? Kehidupan setelah kematian, untuk mendapatkan balasan berupa kenikmatan ataupun azab atas amal perbuatan yang dilakukan seorang hamba, hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Allah Azza wa Jalla berfirman, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, ia berkata, itu adalah dongengan orang-orang terdahulu. Quran Surat Al-Qalam 15. Jika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata ini adalah yang ditulis dari hurafat-hurafat orang-orang terdahulu. Allah Azza wa Jalla mencela orang-orang yang ingkar. Allah Azza wa Jalla berfirman, mengapa kamu kufur kepada Allah padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah 28. Bentuk kata tanya di sini untuk menyatakan keheranan sekaligus celaan serta pengingkaran, karena tidak ada sesuatu yang menyebabkan terjadinya kekufuran di sini. Bagaimana kalian ingkar terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla dengan tunduk dan taat kepada selainnya, padahal telah nyata bukti pada diri kalian. Dia telah menciptakan kalian, kemudian mematikan kalian setelah ajal kalian datang, kemudian menghidupkan kalian kembali di hari kebangkitan dan mengembalikan kalian untuk mendapatkan balasan pahala atau siksa. Saudaraku, orang-orang yang beriman dengan janji dan ancaman, mereka menjadikan ayat-ayat tersebut sebagai pijakan dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini.
Ayat-ayat tersebut membuat mereka memiliki arah tujuan hidup yang jelas, kemana ia harus melangkah, kapan ia harus berhenti dan kapan ia harus berjalan. Termasuk konsekuensi beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya adalah membenarkan apa yang dikabarkannya. Dan salah satu di antaranya adalah ayat-ayat janji dan ancaman yang bermakna menerima, menghargai, dan menghormati. Termasuk beriman kepada ayat-ayat janji dan ancaman, beriman terhadap surga dan neraka. Saudaraku, surga adalah tempat yang penuh dengan kebahagiaan, yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk hambanya yang beriman lagi bertakwa. Di dalamnya terdapat kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbayangkan oleh hati manusia. Neraka adalah tempat azab yang Allah Azza wa Jalla persiapkan untuk para hambanya yang ingkar lagi zalim. Di dalamnya penuh dengan berbagai siksaan yang tidak terbayangkan oleh hati manusia. Para penghuni surga dan neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqamah senantiasa meningkatkan amal saleh dan menjauhkan diri dari perbuatan dosa untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa klik like, subscribe and share.